Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Sidni Azizi dengan NPM 220360100005 dari kelas A Teknik Mesin. Tujuan saya kali ini adalah menjelaskan tentang material keramik. Material keramik adalah material non-logam dan inorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam. Komposisi kimia keramik bervariasi dari senyawa sederhana hingga campuran dari berbagai fasa kompleks yang terikat bersamaan. Pada umumnya, keramik memiliki sifat keras, ketas dengan ketangguhan dan keuletan yang rendah. Material keramik memiliki suhu cair yang tinggi dan kestabilan kimia yang tinggi dalam lingkungan yang kritis atau ekstrim karena stabilitas ikatan-ikatan atomnya. Oleh karena itu, keramik merupakan material yang tak tergantikan dalam dunia teknik atau desain rekayasa. Lanjut. Contoh produk dari keramik yang strategis penting untuk beberapa teknologi baru. Komponen-komponen temperatur tinggi dari mesin turbin gas otomotif ATG-100. Contoh mesin turbin gas otomotif ATG 100 yang terbuat dari keramik. Semakin tahan suhu tinggi, konsumsi bahan bakar semakin efisien. Lanjut. Ini untuk contoh yang kedua, yaitu chip sirkuit. Potongan modul konduksi memiliki sebuah dasar keramik dengan berbagai lapisan yang besar. Multilayer keramik substrate yang terdiri atas support, interconnect, dan mengisolator banyak chip sirkuit yang berintegrasi. Lanjut. Secara umum, keramik yang digunakan untuk aplikasi teknik dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, material keramik tradisional terbuat dari 3 komponen dasar, yaitu lempung, silika, feldspar. Contoh bahannya yaitu bata, keramik lantai yang digunakan untuk industri konstruksi, keramik kerajinan, dan keramik listrik dalam industri keramik. Yang kedua, material keramik teknik mengandung senyawa murni atau hampir murni seperti aluminium oksida Al2O3, silikon karbida SiC, dan silikon nitrida Si3N4. Contoh silikon karbida dalam turbin gas otomotif AGT-100 yang seperti contoh tadi yang beroperasi di temperatur tinggi. Aluminium oksida sebagai dasar landasan untuk integrated circuit chips dalam modul konduksi panas yang contohnya ada di gambar yang tadi, yaitu yang chip. Lanjut. Struktur kristal keramik sederhana. Dalam keramik dengan struktur kristal sederhana, ikatan atom yang terjadi adalah senyawa antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Daftar beberapa keramik dengan struktur kristal yang sederhana dapat dilihat pada tabel berikut. Yaitu yang ini, bisa di pause untuk dilihat. Lanjut, persentase antara ikatan ion dan kovalen merupakan hal yang penting karena menentukan jenis struktur keramik yang akan membentuk senyawa keramik padat. Lanjut. Persentase ikatan ion dapat dihitung dengan persamaan Pauling, seperti persamaan untuk menghitung persentase karakter ion berikut, yaitu ini untuk caranya. Dengan catatan XA elektronegativitas atom A, XB elektronegativitas atom B. Elektronegativitas adalah derajat dari suatu atom untuk menarik elektron ke atom tersebut. Lawannya adalah elektropositivitas, memiliki skala antara 0 hingga 4,1 yang dapat dilihat pada tabel seperti pada tabel di lembar slide berikutnya. Unsur alkali paling elektropositif yang mana 0,9 untuk cesium, Cs hingga litium 1,0. Unsur fluorin, oksigen, dan nitrogen adalah yang paling elektronegatif, mulai 4,1, 3,5, dan 3,1 secara berurutan. Lanjut. Ini untuk tabel elektronegativitas dari unsur-unsur kimia. Bisa di pause untuk dilihat. Lanjut. Persentase karakter ikatan ion dan kovalen bervariasi. Persentase karakter ikatan ion dan kovalen untuk beberapa keramik dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini untuk tabelnya. Lanjut.
Susunan ion sederhana dalam benda padat yang terikat dengan ikatan ion. Dalam benda padat ion di keramik solid, susunan ion ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, ukuran relatif dari ion dalam benda padat ion dengan asumsi ion menjadi bola keras dengan radius tertentu. Yang kedua, kebutuhan untuk menyeimbangkan muatan elektrostatis untuk memelihara netralitas listrik dalam benda padat ionik. Saat ikatan ion di antara atom mengambil posisi dalam kondisi padat, energi atom akan diturunkan oleh formasi ion dan ikatannya menjadi padatannya berikatan ion-ionik solid. Ikatan ion cenderung memiliki ion-ion mereka tersusun bersama sepadat mungkin untuk merendahkan energi total dari padatan sebanyak mungkin. Batasan dari susunan padat adalah ukuran relatif dari ion dan kebutuhan untuk memelihara netralitas muatan listrik. Lanjut. Batasan ukuran untuk susunan padat ion dalam padatan ionik. Ikatan ion terdiri atas katalon dan anion. Dalam ikatan ionik, beberapa atom kehilangan elektron terluarnya sehingga menjadi kation, sedangkan mendapat elektron terluar menjadi anion. Kation-kation ini pada normalnya lebih kecil daripada anion yang terikat pada kation tersebut. Jumlah anion yang mengelilingi kation pusat dalam padatan ionik disebut coordination number Cn dan menunjukkan jumlah tetangga di sekitar kation pusat. Dengan catatan, semakin banyak anion yang mengelilingi kation maka semakin stabil. Akan tetapi, anion harus kontak dengan kation pusat untuk menjaga netralitas muatan. Lanjut. Gambar A dan B berikut menunjukkan konfigurasi stabil untuk koordinasi dari anion di sekitar kation pusat dalam padatan ionik, yaitu ini. Yaitu untuk konfigurasi stabil. Jika anion tidak kontak kation pusat, struktur menjadi tidak stabil karena kation pusat dapat bergerak di antara sangkar kation-kation. Rasio dan radius kation pusat terhadap anion di sekelilingnya disebut dengan rasio radius R kation atau R anion. Sedangkan rasio saat anion saling menyentuh di antara yang lain dan kontak kation pusat disebut dengan rasio radius kritis minimal. Rasio radius yang diizinkan untuk padatan ionik dengan coordination nomor 3, 4, 6, dan 9 dapat dilihat pada gambar setelah slide ini. Lanjut. Rasio radius untuk coordination nomor 8, 6, 4, dan 3 anion yang mengelilingi kation pusat dalam padatan ionik, yaitu seperti ini. Lanjut. Ini untuk contoh soal, bisa dipahami sendiri. Lanjut. Contoh struktur keramik. Struktur sodium klorat NaCl memiliki struktur FCC phase center cubic. Gambar A di bawah menunjukkan Cl menempati posisi atom FCC dan Na+ menempati interseksi antara atom FCC, yaitu untuk yang ini. Coordination number untuk susunan oktahedral sekitar 0,56. Senyawa keramik yang memiliki struktur ini termasuk MgO, CaO, NiO, dan FeO. A. Unit sel NaCl yang menunjukkan posisi Na+, R sama dengan 0,102 nm dan Cl R sama dengan 0,181 nm. B. Oktahedral menunjukkan koordinasi oktahedral 6 anion Cl meliputi sebuah kation Na+, yaitu untuk yang ini. Lanjut. Jadi seperti itu, saya tutup. Jika ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.